Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang kumulatif. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang distribusi peluang saja, sekarang kita akan mempelajari tentang distribusi peluang kumulatif. Oke, kita perhatikan dulu pengertiannya. Andaikan X adalah variabel acak diskrit, fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X didefinisikan dengan F besar X sama dengan PX kurang dari sama dengan X kecil. Jadi tolong diperhatikan ya, kalau untuk kumulatif itu F-nya adalah F besar. Jangan sampai keliru. Kalau peluang kumulatif itu F besar, tapi kalau untuk peluang distribusi saja itu hanya F kecil. Nah, artinya F besar X itu sama dengan PX kurang dari sama dengan X. Nah, tahu kan bedanya dengan peluang distribusi yang kemarin? Jadi kalau yang sekarang itu F besar X, kalau kemarin itu peluang distribusi biasa itu F kecil X. Nah, di mana X sembarang bilangan real atau X, ini X kecil ya, X kurang dari sama dengan tak hingga dan lebih dari sama dengan negatif tak hingga. Nah, kemudian fungsi distribusi kumulatif. Jadi, fungsi distribusi kumulatifnya itu dijabarkan seperti ini. Nah, itu yang pertama kali itu memang harus 0 ya. 0 untuk X kurang dari X1. X kecil ya. Kemudian yang kedua, ini F kecil X1 itu untuk X kurang dari X2 dan lebih dari sama dengan X1. Kemudian yang ketiga, F. Nah, setelah ini Fx1 berarti yang selanjutnya itu adalah Fx1 plus Fx2 itu untuk X kurang dari X3 dan lebih dari sama dengan X2. Dan seterusnya sampai Fx1 plus Fx2 plus dan seterusnya sampai Fxn itu untuk X lebih dari sama dengan Xn. Oke, paham ya? Nah, setelah fungsinya kita buat, ini tadi fungsinya, kemudian kita akan membuat grafiknya. Grafik fungsi distribusi kumulatif itu seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah, nah ini kan 0 ya, berarti grafiknya itu dimulai dari 0. 0, coba dilihat, 0 itu aturannya untuk X kurang dari X1, berarti 0 ini arahnya ke kiri. Nah, ini 0 kurang dari X1. Nah, karena kurang dari, maka di ujung ini harus bolong. Oke, paham? Selanjutnya adalah Fx1. Fx1 ini aturannya untuk X kurang dari X2 dan lebih dari sama dengan X1. Nah, ini Fx1 ini ya, yang ini aturannya adalah X-nya kurang dari X2 dan lebih dari sama dengan X1. Nah, karena ini tandanya yang ada sama dengannya di X1, maka di X1 ini dia buntet. Dan X2 ini tidak ada tanda sama dengan, maka di X2 ini tandanya adalah bolong. Paham ya? Terus lanjut, untuk Fx2, untuk yang selanjutnya kan berarti yang ini. Fx2 itu artinya Fx1 ditambah Fx2. Aturannya nih, dari X lebih dari sama dengan X2 dan kurang dari X3. Oke, kalau kita buat di sini berarti ini 2 sampai 3. Kemudian dilihat tandanya. Karena ini tidak ada tanda sama dengan, maka di X, oh maaf, ini harusnya ini X3 ya, ini ya. Nah, ini X3. Nah, di X3 ini dia harus bolong, kemudian di X2 ini harus buntet. Oke, paham? Dan selanjutnya adalah Fx1 plus Fx2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, kalau sudah habis berarti ini dari sini, ini kan, ini dikasih tanda buntet. Nah, buntet aturannya dari X lebih dari sama dengan Xn atau X yang terakhir. Nah, kemudian coba lihat contoh soalnya. Kalau saya punya soal seperti ini, sebuah mata uang dilempar 2 kali. Andaikan X adalah variabel acak yang didefinisikan dengan banyaknya gambar yang muncul, carilah fungsi distribusi f.
Oke, sebuah uang dilempar 2 kali. Andaikan X adalah variabel acak yang didefinisikan dengan banyaknya gambar yang muncul, carilah A. Fungsi distributif F kecil X. Yang kedua, yang B, gambarlah grafiknya. Kemudian yang C, fungsi peluang kumulatif F besar X dan gambar grafiknya. Oke, kita coba jawab pertanyaan ini ya. Oke, sebuah mata uang dilempar 2 kali. Andaikan X adalah variabel acak yang didefinisikan dengan banyaknya gambar. Ingat, yang diminta adalah banyak gambar yang muncul. Maka kita buat dulu ruang sampelnya biar mudah. Mata uang 2 kali berarti A G G A G G. Ini yang diminta gambar ya, tidak ada G-nya berarti 0, ini ada G-nya 1, ada G-nya 1, ada G-nya 2. Kemudian variabel acaknya 0, 1, 2 seperti kemarin ya. Kemudian yang A, fungsi distributif Fx. Oke, kita buat tabelnya. Ini X kecil, yang bawah F X kecil, F-nya kecil, X-nya kecil, X-nya untuk 0, 1, 2. 0, Fx-nya berapa? Atau peluang dari munculnya 0 berapa? 1 dari 4, berarti ini 1/4. 1 ada 2, berarti 2/4. 2 ada 1, berarti 1/4. Oke, nah yang A sudah ketemu. Kemudian yang B yang diminta adalah gambar grafiknya. Oke, gambar grafik seperti kemarin. Ini ya, ini X kecil, F kecil, X. X-nya nilainya 0, 1, 2. Kemudian F kecilnya 1/4, 2/4. Udah ya, berarti 0-nya 1/4, berarti dia di sini 1, 2/4. Nah, berarti di sini 2, 1/4. Oke, nilainya di sini. Nah, jawaban yang B sudah ketahui. Kemudian yang C, fungsi peluang Fx. Nah, yang C, fungsi peluang Fx. Fungsi peluang seperti ini, berarti kita buat dulu seperti ini ya. Oke, aturannya karena itu F besar, berarti kita cari dulu satu-satu. Untuk F, mulai dari sini ya. Coba kita lihat, tadi kan aturannya seperti ini. Fx itu artinya Px kurang dari sama dengan X. Maka X, kalau X-nya 0, berarti Px sama dengan 0. Atau F0. F0 nilainya berapa? F0 nilainya 1/4. Kemudian F1. F1 itu artinya Px kurang dari 1. Atau P, karena ini X-nya kurang dari 1, berarti X sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1. Oke, ini hasilnya P itu sama dengan F kecil ya, berarti 0 dan 1, berarti 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Kemudian untuk F2. F2 itu Px kurang dari sama dengan 2, berarti Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Hasilnya adalah, nah, Px 0 ditambah 1, ini kan tadi 3/4. Kemudian Px sama dengan 2, berarti Px sama dengan 2 kan yang ini, berarti 1/4. Berarti 3/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Oke, sebelum kita buat grafiknya, kita buat dulu fungsi kumulatifnya ya. Nah, yang pertama, ini kan tadi F
begini. Kemudian aturannya adalah yang pertama kali itu untuk 0 untuk X. Coba lihat di aturannya nih. Nah, kan aturannya seperti ini. Yang pertama itu untuk X kurang dari X1. X1 nya tadi berapa? X1 nya adalah ini ya, 0. Nah, kemudian untuk yang kedua berarti yang F0 ini 1/4, ini ya, 1/4 nilainya untuk 0 kurang dari ini X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian lanjut, kemudian yang nilai yang kedua adalah 3/4. 3/4 itu untuk 1 X kurang dari 2. Kemudian yang terakhir, ini nilainya 1, berarti 1 untuk X. Nah, karena di sini yang terakhirnya 2, berarti ini untuk X lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi begini fungsi kumulatifnya begini. Setelah fungsi kumulatif, kita buat dulu grafiknya ya. Oke, grafiknya saya tulis di sini. Yang D, grafik fungsi kumulatif X. Nah, dari fungsi ini mau kita buat grafik. Oke, grafiknya seperti ini. Ini untuk X kecil, yang di sini untuk F besar X. Oke, F kecil nilainya dari 0, 1, 2. Kemudian kita masukkan nilai F-nya dari sini 0 kurang dari 0 untuk X kurang dari 0. Berarti dia ke sini nih. Kurang dari 0 berarti dia bolong ya. Bolong, kemudian ini ada seperti ini. Anak parahnya ke sana. Nih. Kemudian untuk 1/4. Nah, ini 1/4. 1/4 itu nilainya dari 0 sampai 1. Jadi sampai sini ya. Oke, yang buntut itu yang 0. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu nilainya 3/4. Nilai 3/4 kira-kira di sini 3/4 itu dari 1 sampai 2. Dari 1 sampai 2. Oke, kira-kira di sini. Coba lihat mana yang buntut, mana yang bolong. Untuk 3/4 kan ini berarti yang buntutnya dia di 1. Yang bolong dia di angka 2. Dan yang selanjutnya itu adalah 1. 1 nilai di sini ya. 1 itu untuk X lebih dari sama dengan 2. Berarti lebih dari sama dengan 2, berarti ke sana nih. Oke, ke sana. Dan ini karena ada tanda sama dengan, berarti dia buntut. Oke, selesai. Nah, inilah penjelasan dari fungsi kumulatif F. Coba. Nah, tadi ini dari sini ya. Dari sini ke bawah. Oke. Oke, selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.